Siliwangi, program studi pendidikan matematika. Saya sedang mengikuti kegiatan KKN siklus kedua. Kalian mau tahu perjalanan saya? Yuk ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Nursita Dana, 1851 Saya akan mewawancarai dengan Ibu siapa? Ibu Fitri Yuliani. Mengajar di sekolah mana, Bu? Di SMP Negeri 11 Cimahi. Mata pelajaran yang Ibu pegang? Untuk tahun ini Ibu mengajar matematika untuk kelas 7. Dimulai ya, Bu, tanya jawabnya. Apa saja kesulitan Ibu selama pembelajaran di masa pandemi? Di masa pandemi ini tentunya kesulitannya jelas kita tidak bisa bertatap muka ya, sehingga pembelajaran dilakukan secara daring ya, dengan moda daring atau online. Kesulitannya mungkin satu, keterbatasan siswa dalam mempunyai kuota gitu ya. Keduanya pemahaman siswa yang mungkin kan selama pandemi ini yang membimbing siswa lebih banyak adalah orang tua di rumah gitu kan. Terkadang kan orang tua juga tidak sepenuhnya bisa mendampingi karena sebagian kerja. Kendala kuota, kendala kepemilikan gadget siswa gitu kan ya. Memiliki gadget namun mereka juga terkadang handphonenya ada yang support untuk melakukan Zoom meeting, ada yang tidak, ada yang bisa membuka GCR atau tidak. Berikutnya adalah memang pengetahuan siswa mengenai aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran, seperti ada yang belum mempunyai akun GCR walaupun itu bisa dipelajari ya. Memang banyak hal kita harus beradaptasi dengan masa pandemi ini, terutama ya adaptasi dalam pembelajaran yang menggunakan moda daring, terutama sih keterbatasan kuota yang siswa. Walaupun sekarang alhamdulillah sih pemerintah memberikan bantuan, ada bantuan kuota dari Kemendikbud, namun tetap saja ada keterbatasan juga walaupun ada bantuan. Materi atau mata pelajaran apa yang paling sulit pada masa pandemi? Matematika mungkin ya. Dalam arti kan matematika itu kita harus menerangkan secara langsung, mendatangi siswa satu persatu, melatih kemampuan siswa, kan yang dinilai bukan hasil ya, tapi proses. Nah itu kesulitan saat pandemi itu adalah kita bisa sulit untuk bertatap muka sehingga sulit melihat keterampilan siswa pada saat menyelesaikan masalah atau soal gitu. Kan mereka mengirimkan jawaban melalui GCR, otomatis kita memang ada prosesnya. Guru juga ada kesulitan ketika harus menilai satu demi satu foto melalui laptop gitu kan, ada keterbatasan saat harus menilai satu demi satu. Pelajaran eksak mungkin itu salah satu eksak, matematika, fisika yang memang harus butuh pendalaman materi dari gurunya. Walaupun semua juga pasti punya kendala sih sebenarnya. Bagaimana cara mengatasi Ibu saat masalah ini gitu? Ya. Jelas kan namanya kita belajar harus ada penjelasan ya. Tidak hanya sekedar tugas, kerjakan, kirimkan tugas. Salah satunya memang kita harus menulis secara
bervariasi, namun lebih ke apa tadi satu lagi? Bahan ajar. Nah, lebih ke variasi bahan ajar. Memang moda daring ini lebih ke variasi bahan ajar, perpaduan antara video, PPT, kita live meeting, mempersiapkan bahan ajar yang bisa dipahami oleh siswa. Mungkin apakah terdapat perbedaan signifikan selama proses pembelajaran antara saat sebelum pandemi sama saat ini? Betul, terasa lah ya. Satu dari motivasi siswa, ada yang tetap semangat, ada, namun tidak sedikit yang motivasinya menurun karena kan mungkin tidak ada teman, orang tuanya mungkin bekerja, tidak semuanya bisa memotivasi gitu kan. Memberi dorongan, betul, memberi dorongan, mendampingi, tidak semuanya seperti itu. Lingkungan yang biasanya di sekolah, begitu kan, lingkungan belajar yang ini di rumah sendiri tidak mempengaruhi. Kemudian juga tatap muka dengan guru yang terbatas, sehingga pemahaman siswa juga tidak bisa maksimal. Tidak efektif ya, Bu? Tidak efektif, itu sekali. Itu salah satunya. Aplikasi apa yang digunakan saat pembelajaran daring? Aplikasi apa yang dengan satu jelas selalu itu harus WA group, sudah pasti ya. Iya. WA group yang paling dasar karena untuk menyampaikan informasi, Google Classroom untuk menyampaikan tugas ya dan mengirimkan jawaban siswa, kemudian Zoom meeting atau Google Meet apabila ada yang harus dijelaskan atau penyampaian itu siapa. Apa harapan Ibu untuk kedepannya? Harapannya jelas ya, seperti umumnya seluruh masyarakat begitupun di dunia pendidikan, ingin pandeminya lekas berlalu, kita bisa hidup normal kembali, bisa bertatap muka secara nyaman gitu ya. Walaupun kita bisa mengambil hikmah dari masa pandemi ini bahwa dengan moda daring ada wawasan baru untuk siswa juga ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang mereka bisa ketahui yang mungkin kalau takut kita kan tidak akan menggunakan ini gitu. Namun ya harapan yang paling besar semuanya bisa kembali normal, bisa bertatap muka, karena walau bagaimanapun pembelajaran secara langsung itu menurut Ibu itu ya lebih baik. Mungkin cukup sekian Bu tanya jawab dari saya. Terima kasih maaf mengganggu waktunya. Terima kasih juga ya sudah meluangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Nursifajana, mahasiswa dari kampus IKIP Siliwangi. Saya akan mewawancarai dengan Bapak siapa? Perkenalkan, nama saya Pradipta Elbianur. Saya mengajar di SMP Budi Luhur, mengajar pelajaran penjas. Baik, langsung saja ya Pak tanya jawabnya. Boleh? Apa saja kesulitan Bapak selama pembelajaran di masa pandemi? Kesulitannya mungkin terutama itu di gadget ya, HP. Tidak semuanya siswa itu mempunyai HP. Pasti terkendalanya di itu satu, kedua itu masalah peralatan olahraganya, dan belakangan mungkin itu kalau untuk pelajaran penjas. Oh gitu. Apakah ada kendala perangkat dalam jaringan selama pembelajaran di masa pandemi? Oh itu pasti, terutama di siswa-siswa yang rumahnya di di pelosok itu jarang, banyak sekali itu yang mengeluh karena jaringannya susah, terus pengiriman tugasnya pasti terlambat, pasti itu terkenalnya itu salah satunya. Nah, kan tadi misalkan si siswa tuh mengirim tugas terlambat. Apa sih yang Bapak lakukan kalau misalnya siswa telat mengumpulkan tugas? Kalau saya pribadi, siswa mengumpulkan telat itu tidak masalah sebenarnya. Cuma yang terpenting itu siswa telat tapi memberi kabar dan mengumpulkan tugas daripada tidak sama sekali. Itu mau telat 1 minggu, yang penting tugasnya terkumpul dari tugas pertama sampai tugas akhir. Tidak masalah kalau menurut saya pribadi. Oh, jadi tidak ada apa-apa gitu. Maksudnya tidak ada pengurangan nilai atau apa, yang penting siswa mengumpulkan. Nah, yang penting siswa mengumpulkan. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hasil belajar siswa di masa pandemi? Misalnya gini, siswa jadi malas atau jadi turun nilainya atau jadi gimana gitu? Ya kalau itu mungkin nggak semuanya seperti itu ya. Ada kalau yang sebelumnya di sekolahnya mungkin rajin mengumpulkan tugas, suka mengumpulkan tugas, ya tetap dalam masa pandemi ini pembelajaran daring pasti masih suka mengumpulkan tugas, kecuali mungkin ya beberapa siswa yang sebelum masa pandemi ini mengumpulkan tugas sangat susah, ya pasti terbawa, apalagi di rumah mungkin tidak terkontrol sama sekali, efektif ya? Tidak efektif sama sekali. Jadi beda dengan di sekolah. Nah, iya.
Bagaimana solusi dalam mengatasi hasil belajar siswa yang kurang? Solusinya mungkin ya saya langsung melakukan komunikasi secara pribadi ya kepada siswa yang bersangkutan yang mungkin kurang dalam pembelajaran ini, diberitahu bagaimana, terus ya salah satunya memberitahu ke orang tua agar selalu mengawasi si siswa agar tidak ketinggalan gitu pembelajarannya. Jadi itu solusinya. Nah, iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak melakukan pembelajaran daring atau luring? Saya dari awal masa pandemi siswa di rumah kan belajar di rumah, saya seringnya itu belajarnya secara daring. Untuk luring belum sepertinya belum Melakukan ya karena belum boleh di sekolah, sekolah, belum ada izin. belum ada izin. Apa harapan Bapak ke depannya? Ya mungkin harapannya semoga masa pandemi ini cepat berlalu ya, agar si siswa bisa sekolah seperti biasa dan pembelajaran bisa lebih efektif seperti biasa. Mungkin cukup sekian wawancara dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.